Bahagia itu sederhana, kurangi keinginan, penuhi kebutuhan, dan perbanyaklah bersyukur. Assalamualaikum semuanya, para ayah, para bunda, para semuanya yang suka masak. Kembali lagi nih di channel Dapur Riani bersama Bunda Riani. Di video kali ini Bunda akan membuat membuat mie. Cara beda memasak mie. Bagaimana hasilnya? Tonton terus videonya sampai habis ya. Yuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Gratis, selamat menonton. Oke. Ya, ini dia nih bahan-bahannya. Mudah banget kan? Bisa kita temuin di sekitar kita. Para ayah, para bunda, para semuanya yang suka masak pasti bisa buat di rumah. Ini mie-nya bebas ya, pokoknya yang pedas atau mau yang nggak pedas juga nggak apa-apa. Pokoknya bebas. Yang penting maknyes. Nih bunda pakai yang pedas dan pakai satu aja, yang satu bunda simpen. Oke, nih bunda pakai satu aja. Terus bahan-bahan selanjutnya adalah telur. Telurnya cukup kita pakai satu buah telur aja. Terus tepung terigu. Ini tepung terigunya nanti kita pakai sedikit aja ya. Terus selanjutnya ada kol. Kalau ada wortel juga boleh dipakai. Ini bunda lagi nggak ada wortel jadi pakai kol aja. Selanjutnya ada tahu coklat. Terus ini dia bumbunya, bawang merah, bawang putih, dan cabai-cabean. Ini cabai beneran sih, bukan cabai-cabean. Ini bebas ya, bumbunya sesuai selera. Oke, sebelum mulai memasak, yuk kita ucapin bismillahirrahmanirrahim agar hasilnya maksimal, enak, mantap. Ya, pertama-tama kita masak dulu nih airnya sampai mendidih untuk merebus mie. Nah, ini udah mendidih ya. Kita masukin indominya. Ini bumbunya kita keluarin dulu. Terus indominya kita potes. Pokoknya dipotek gitulah ya. Terus kita rebus deh. Nah, sambil menunggu indominya itu matang, kita keluarin dulu nih isi dari tahu coklatnya. Kita keluarin semuanya dulu ya. Oke, minyak udah matang, angkat ya. Terus kita panaskan minyak. Terus kita masak deh bumbu-bumbunya. Kita tuang dulu bawang putih dan bawang merah. Kita aduk sampai harum. Nah, ini kita aduk sampai dia mengeluarkan aroma harum. Enak banget. Ya, setelah harum, kita tuangin deh cabai merahnya. Ini boleh juga kalau para ayah, para bunda, para semuanya yang suka masak, yang suka banget pedas, itu boleh ditambahin cabai rawit juga. Ini bunda pakai cabai merah aja biar nanti masakan kita terlihat cantik. Setelah itu kita masukin deh isi dari tahu coklatnya. Nah, tadi tahunya sudah tercampur rata oleh bumbu-bumbu, saatnya kita masukin kolnya. Sekali lagi boleh ditambah sayur yang lain ya. Terus kita masukin indominya. Kasih sedikit garam. Ini sesuai selera aja ya. Terus diaduk lagi. Nah, ini semua udah tercampur rata ya. Saatnya kita bikin adonan terigunya. Kita tuang terigunya 2 sendok makan. Terus kita kasih air deh.
Nah, ini terigunya udah, tinggal kita masukin deh indominya dan tahu tadi. Kita aduk lagi sampai rata. Selanjutnya kita pecahkan telur dan kita kocok sampai rata. Ya, ini selanjutnya kita isi kulit tahu coklatnya dengan isian yang tadi udah kita buat. Ya, ini kita masukin sesuai selera aja ya, isiannya mau penuh atau sedikit. Ini udah, terus kita taruh di kocokan telur, baluri tahu ini dengan telur hingga semuanya tertutupi. Oh iya, itu minyaknya udah Bunda panasin dulu ya untuk menggoreng. Nah, ini tinggal kita goreng deh. Menu ini bisa juga digunakan atau dimakan saat buka puasa loh, kan bentar lagi mau Ramadan. Ya, ini kita ulangi step-step yang tadi sampai tahunya habis ya. Ya, ini tahu yang terakhir kita angkat saat sudah berwarna coklat keemasan. Itu berarti udah mateng dan bisa kita angkat deh. Saatnya membuat bumbu. Ini Bunda udah taruh air 100 ml di panci, terus kita taruh deh bumbu-bumbu indominya. Terus kita tambahin 1 sendok tepung sagu atau tepung kanji atau tepung maizena juga boleh. Aduk-aduk sampai rata, sampai tidak ada yang menggumpal tepungnya. Terus abis itu kita masak air ini sampai airnya itu mengental. Ya, ini udah mengental ya. Ini bisa dilihat tuh, udah mengental, udah jadi saus. Warnanya juga udah nggak pucat lagi, udah cantik. Jadi deh, tinggal kita plating. Ya, saatnya plating. Ini ceritanya Bunda mau kayak di MasterChef gitu, yang piringnya dipukul nanti sausnya muncrat. Jadi teksturnya tuh bagus. Kita lihat ya. 1. Ya, kayak gitu. Lagi, iya kayak gitu ya. Udahlah ya. Seadanya aja. Nah, kita taruh deh tahunya di atas saus yang tadi udah kita pukul-pukul. Tada, udah jadi. Cantik kan? Ini enak banget dan mantap untuk dihidangkan saat buka puasa. Nih ya, Bunda potek tuh, ini masih panas. Kita potek. Nah, ini mienya kita cobain dulu isinya ya. Pakai saus.
Pokoknya ini recommended banget dicoba saat buka puasa nanti. Oke. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen juga ya, serta share di media sosial para ayah, para bunda, para semuanya yang suka masak, agar channel ini bisa terus berkembang dan memberi manfaat kepada banyak orang. Oke. Nah, ini kita celupin tahunya biar sausnya lebih meresap, lebih berasa, dan ini benar-benar enak. Terima kasih sudah menonton.